kaya, kita harus dengar cerita dari orang kaya. Dan saya yakin di antara kita semua di ruangan ini, beliaulah yang paling kaya raya. Kita undang ke atas panggung, the one and only, Bapak Khairul Tanjung. 10 tahun nih Pak, kreatif bener Pak. Kita keliling kota-kota, Bapak juga udah ngelihat bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan anak-anak muda di Indonesia. Dan yang saya senang Pak, ini juga yang sering membuat saya dan Putri agak sentimental. Ketika kita ketemu beberapa orang atau kita lagi perjalanan keluar kota, ada aja orang yang bilang, Mbak Putri setelah Creativepreneur, saya ketemu networking saya di situ, sekarang saya udah punya bisnis, sekarang udah ada 5 cabang, 6 cabang, seperti itu. Jadi ini coba dong Pak, kasih dulu Pak, testimoni Bapak melihat perjalanan Creativepreneur 10 tahun terakhir ini Pak. Ya, pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena acara yang digagas Putri bisa memberikan manfaat untuk banyak anak-anak muda di Indonesia. Ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga kepada Anda semua, dulu zaman saya memulai usaha, ya tepatnya tahun 81, itu tidak ada acara seperti ini. Tidak ada mentorship. Tidak ada YouTube yang bisa belajar dari orang-orang yang telah berhasil sebelumnya. Jadi saya mesti melewati proses ya kejeduk-jeduk. Ya artinya coba ini gagal, coba lagi itu gagal, coba lagi gagal. Jadi itu sebuah proses. Nah dengan adanya acara-acara semacam ini, Anda semua itu bisa mendapatkan pelajaran tanpa melewati proses yang panjang. Sehingga kalau saya bisa berhasil sampai hari ini, saya sudah berusaha kalau tahun 81 sampai sekarang 2024 sudah 43 tahun. Ya, jadi Anda nggak perlu 43 tahun untuk menjadi orang sukses. Mungkin dengan adanya acara-acara seperti ini, ada mentorship seperti ini, Anda bisa mempersingkat waktu Anda menjadi orang-orang yang lebih sukses daripada saya. Oke, kita akan bicara mengenai jalan menuju sukses Pak. Ya kalau katanya Bambang Pacul, kita harus mencari galah untuk bisa melenting ya Pak, menjadi orang yang lebih sukses. Kalau Bambang Pacul bilang jadi Korea. Jadi Korea, ini Korea juga nih banyak nih Pak yang kehidupannya sebenarnya agak belangsak dan dia datang ke sini pengen hidup yang lebih baik ke depannya, itu wajar. Tapi apakah situasi ekonomi sekarang Pak, sebelum kita bicara mengenai kreativitas, inovasi dan bisa hidup yang lebih baik, apakah situasi ekonomi Indonesia, ekonomi dunia itu menunjang Pak kita bisa hidup yang lebih baik sebenarnya saat ini? Iya, yang pertama tentu kita sadar bahwa keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita tahu kita sedang menghadapi permasalahan geopolitik ya yang luar biasa. Kita tahu di dunia ini ada masalah misalnya Rusia dengan Ukraina ya yang belum beres-beres nih sampai sekarang dan kelihatannya akan makin panjang. Ini yang pertama. Yang kedua kita tahu juga ada masalah Israel dengan Hamas ya meluas sekarang ke Hizbullah Lebanon. Lalu kita juga tahu ada sekarang meluas lagi dengan kemarin terbunuhnya pemimpin Hamas di Iran. Iran menjadi masalah juga dengan Israel. Dan ini lebih parah dari masalah-masalah sebelumnya. Ada masalah juga Cina dengan Taiwan. Ada masalah juga Cina dengan Amerika. Ya, jadi ini permasalahan-permasalahan yang tentu berpengaruh ya pada kehidupan kita, pada aspek-aspek kita di Indonesia. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita tahu juga ya ekonomi dunia juga sedang bermasalah. Kenapa? Karena yang pertama kita tahu COVID itu membuat ekonomi dunia itu berantakan semuanya. Nah, setelah COVID ternyata permasalahannya lebih berat daripada waktu COVID.
Karena ada masalah supply yang terhambat, masalah inflasi yang luar biasa, akibatnya suku bunga naik luar biasa, ya akibatnya dolar indeks naik luar biasa, rupiah juga jatuh luar biasa, ya. Nah, ini permasalahan yang menyangkut geoekonomi di dunia, yang tentu ada juga faktornya berpengaruh juga di Indonesia. Nah, yang ketiga, kita juga punya masalah terkait dengan disruption teknologi. Ya, kita tahu disruption teknologi ini berpengaruh sangat luar biasa pada permasalahan kita ke depan. Ya, ini pengaruhnya juga luar biasa. Nah, yang keempat, kita tahu juga ada perubahan generasi. Ya, jadi dari generasi kolonial seperti saya, ya berubah jadi milenial seperti Budi, ya sekarang berubah lagi zilenial, ya gitu. Yang karakternya beda, saya yakin. Saya sudah berbeda sama generasinya Budi, apalagi generasi zilenial karakternya, ya cara berpikir, cara bekerja, cara bertindak, gitu ya, cara mengkonsumsi. Itu juga sudah berbeda. Jadi makanan yang tadinya populer di zaman saya sudah tidak bisa dimakan oleh kelompok zilenial sekarang. Nah, masalah yang kita hadapi berikutnya juga masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini berpengaruh sangat luar biasa karena kecenderungan tadi ya bahwa kita ini sekarang sedang mengalami permasalahan lingkungan yang luar biasa. Anda kenal namanya El Nina dan El Nino. Ya, kalau El Nino itu kekeringan. Jadi kalau masuk kita kena El Nino, itu kita masuk kekeringan yang luar biasa dahsyat. Akibatnya tanah-tanah pada kering, terkelupas semua gitu ya, retak-retak, nggak bisa ditanami. Kalau El Nina datang, itu tiba-tiba hujan luar biasa derasnya, lebih dari kapasitas yang normal, akibatnya banjir di mana-mana. Gitu. Jadi ini permasalahan yang kita hadapi. Dulu nggak pernah kita dengar namanya angin ribut di ini yang seperti topan typhoon di Taiwan, di Amerika gitu. Sekarang kita sudah berapa kali di Indonesia mendapatkan seperti itu. Dan tren ya masalah lingkungan ini akan memburuk waktu demi waktu sehingga kita ini akan menghadapi juga masalah-masalah ke depan yang jauh lebih berat. Tapi ya inilah challenging yang akan kita hadapi ya di dalam kehidupan kita ke depan. Tapi seperti tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, challenging in the one side, in the other side is opportunity. Ya, jadi seperti yin dan yang dalam filosofi Cina, ya, di mana ada challenging, di mana ada krisis, di situ pasti ada opportunity. Ketakutan luar biasa tidak hanya datang Pak dari ketidakpastian ekonomi global yang Bapak pun prediksinya udah nggak bisa lagi tuh Pak ya, forecastingnya tahunan, 6 bulanan mungkin gitu Pak ya. Sekarang mungkin forecastingnya jauh lebih cepat dan jauh lebih singkat gitu Pak. Ya, jadi perubahan itu sekarang siklusnya menjadi lebih cepat. Ya, kalau dulu itu satu gelombang sistem perubahan itu bisa 20 tahun. Ya, kalau kita lihat dulu dari orang pakai kuda, ya, lalu jadi pakai mobil itu bahkan ratusan tahun. Ya, lalu dari mobil yang mesin uap ke mobil yang bensin mungkin puluhan tahun. Nah, sekarang itu generasi dari Anda lihat Facebook ke Instagram, ya, Instagram ke TikTok itu menjadi lebih pendek. Jadi gelombang perubahan itu ya makin lama menjadi semakin pendek dan ini menjadi challenges yang luar biasa. Kenapa saya katakan kita kan kadang-kadang butuh kapital untuk melakukan investment. Kapital itu dihitungnya harus dengan amortisasi. Ya, misalnya amortisasi 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kita melakukan amortisasi supaya modal kita kembali. Sisanya itu tinggal menikmati keuntungannya. Kenyataannya sekarang amortisasinya belum selesai, gelombangnya sudah berubah.
Nah, ini menjadi challenging yang luar biasa di dalam perubahan yang kita hadapi Ya. sekarang. Yang menarik Pak, Pak JT sering bilang dalam kesuksesan sebuah karir atau bisnis, konsistensi dan persistensi itu satu hal yang penting. Tapi ada hal yang lain Pak, yaitu adaptasi. Nah ini gimana Pak? Di satu sisi kita harus konsisten dan persisten dalam satu hal, sementara siklusnya berubahnya jauh lebih cepat. Dulu Sapardi Djoko Darmono Pak, bikin puisi hujan di bulan Juni Pak. Ya. Sekarang karena itu anomali Pak, dulu kan Juni musim kering Pak. Sekarang hujan betul-betul ada di bulan Juni, jadi yang sakti itu justru Sapardi Djoko Darmono ternyata gitu kan Pak. Nah ini gimana Pak kita bisa mengelola antara konsistensi dan persistensi dengan adaptasi yang begitu cepat? Iya, makanya saya di SD belajar ya, musim hujan itu berber. Nah, gitu ya. Ya pokoknya semua yang berber pasti musim hujan. Iya. Ya, jadi mulai September. apa namanya mungkin sebelum September sebenarnya musim hujan ya sampai dengan mungkin bulan Maret. Nah, sekarang itu sudah nggak berlaku ilmu itu. Jadi perubahan ini luar biasa. Jadi Charles Darwin bilang bahwa is not the strongest, is not the smartest. Jadi bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar yang bisa selamat. Tapi Charles Darwin bilang yang bisa selamat, surviving adalah the most adaptable. Pak, kalau kita belajar dari negara-negara maju Pak, Eropa Barat, Amerika itu udah lumrah biasa Pak. Tapi kan dulu selalu Pak, sejak saya sekolah itu guru-guru kita selalu bilang, wah dulu kita ini Asia Tenggara kita paling paten. Kita yang kirim guru ke Malaysia, kita yang ngajarin mereka main bola, macam-macam segala macam Pak. Tapi kan kondisinya sekarang berbeda Pak. Kita lihat Vietnam Rising Star. Kamboja aja yang kita nggak pernah tahu, oh ternyata bisa jadi emerging forces juga. Thailand kita untuk masalah agrikultur jauh banget ketinggalan. Apa yang bikin mereka ini kita kalau kita belajar dari negara tetangga aja Pak, kanan kiri atas bawah. Apa yang bikin mereka bisa lebih maju dan kita kayaknya lebih tertinggal Pak? Yang pertama budaya. Budaya. Ya, budaya kerja keras, ya, budaya kerja keras itu is a keyword nomor satu. Enggak ada orang sukses itu enggak kerja keras. Ya, kita ini ya dilimpahkan oleh Tuhan kekayaan alam yang luar biasa. Ya, gemah rimpah loh jinawi. Mungkin itu juga yang menyebabkan kita tongkat kayu kan ditusuk jari tanaman. Ya, nggak ada yang ngerti kan? Nggak tahu Pak, mereka taunya Bernadia Pak. Ini, Iya. itu lagunya Kus Plus. Iya. Ya, tongkat kayu ditanam gitu di tanah jadi tanaman. Ya, mereka taunya Bernadia Salpriadi mentok-mentok Denny Caknan nih Pak. Ya, jadi nah itu karena dilimpahkan mungkin kekayaan alam yang luar biasa, jadi tidak memacu kita untuk budaya kerja keras itu ada. Jadi untuk adik-adik semua nih, anak-anak muda ya yang hadir di sini, percayalah sama saya, Tuhan itu maha adil. Dia tidak akan memberikan rejeki kepada orang yang lebih tidak bekerja keras dibandingkan dengan yang bekerja lebih keras lagi. Tapi pertanyaannya, cukup nggak cuma kerja keras? Enggak cukup. Ya, jadi selain kerja keras juga harus kerja cerdas. Nah untuk cerdas gimana caranya? Harus jadi pinter. Pinter di mana? Pinter melihat peluang, ya, pinter menangkap peluang. Kalau nggak ada peluangnya, ya, pinter menciptakan peluang. Nah, kekuatan dari negara seperti Malaysia, ya seperti Vietnam lah khususnya, ya. Itu budaya kerja kerasnya luar biasa. Ya, yang pertama. Yang kedua, tingkat pendidikannya juga terus dikembangkan dengan luar biasa. Malaysia contohnya. Ya, dia beruntung karena dijajah Inggris. Ya, Inggris itu very serious dengan pendidikan. Kita dijajahnya Belanda. Ya, gitu. Jadi yang disuruhnya kerja paksa. Nah Pak, tadi menarik Pak, Bapak selalu bilang menangkap peluang,
kalau nggak ada peluangnya kita ciptakan peluang. Ini kan kadang-kadang enak diomongin susah dilakukan nih Pak, ya kan? Gimana take to actionnya gimana tuh Pak? Call to actionnya gimana tuh Pak? Iya. Misalnya Pak. Iya. Jadi kan tidak seperti mudah, ya. Itu kan mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Jadi saya mesti kasih contoh, cerita aja. Jadi pertama kali saya melihat peluang itu adalah ketika saya masuk kuliah di Universitas Indonesia. Nah jadi saya masuk Fakultas Kedokteran Gigi, dulu setiap mahasiswa yang ada itu harus punya buku asisten praktikum. Nah kampus saya di Salemba, di depan Salemba itu jalan itu semuanya warung fotokopi. Ya, dulu buku asisten praktikum itu selalu ya orang itu bikinnya di tempat fotokopi itu. Karena mereka setiap tahun udah tahu lah cara buatnya. Nah waktu itu satu buku dihargai Rp500. Ya, Rp500 sekarang beli bakso yang nggak dapat, tapi zaman itu Rp500 itu lumayan. Ya. Nah saya punya teman, punya percetakan kecil yang hand press, cuma yang cetek gitu. Bukan mesin yang cuma perusahaan hand press. Saya datang ke dia, saya bilang, kalau bikin gini berapa? Tapi kan kalau mesin hand press gitu kan nggak bisa satu, karena bikin klisenya, bikin itunya kan mahal. Jadi harus paling nggak 100. Kebetulan mahasiswa saya itu judulnya kurang lebih jumlahnya itu 100. Nah dia bilang kalau bikin 100, 150 per eksemplarnya. Waduh saya bilang luar biasa, ini 150, 500. Ya. Oh di tukang fotokopi depan kampus 500? Depan 500. Ah. Nah, teman saya 150. Nah, kan ini peluang. Ya udah, saya tangkap peluang ini. Caranya saya balik ke kampus, saya bilang sama teman-teman saya, siapa yang mau beli dari saya 300 perak. Ya. Enggak ada orang gila di Republik ini yang ditawarin 300 beli yang 500, betul? Ya. Nah, semua pesen 300. Ya, sehingga untungnya berapa? 150 kali 100 berapa? 15.000. 15.000 rupiah pertama itu merubah hidup saya. Kenapa? Karena begitu kita bisa menangkap peluang untuk yang pertama dan menghasilkan, bangkitlah yang namanya confidence kita. Kepercayaan diri kita bangkit. Oh ternyata begini ya cara melihat peluang. Nah habis itu saya sudah bisa melihat semua peluang yang ada di kampus itu. Dan pada waktu itu zaman saya orang yang jadi pengusaha di kampus enggak ada seperti sekarang. I'm one and the only.